Ada pepatah yang mengatakan, mantan seorang penjahat lebih baik daripada mantan seorang kiai atau ulama. Sebab kebanyakan para penjahat yang telah berhenti dari kejahatannya akan melakukan kebaikan, sehingga akan menjadi orang baik pula. Sebaliknya, pensiunan seorang ulama atau kiai biasanya malah menjadi penjahat. Kebenaran pepatah ini setidaknya telah dibuktikan oleh Fuzail yang nama lengkapnya Abu Ali Al-Fuzail bin Iyad At-Talaqani. Ia sebelum menjadi tokoh sufi terkenal lebih dikenal sebagai seorang komandan kawanan perampok besar yang gagah lagi perkasa dengan memiliki banyak anak buah. Namun di balik keganasan kawanan perampok yang dipimpinnya, Fuzail sebenarnya memiliki akhlak dan budi pekerti yang lemah lembut serta halus peragainya. Dan sebagian harta benda hasil rampokannya itu ia bagi-bagikan kepada fakir miskin. Dalam satu aksi perampokannya yang menyebabkan pertaubatannya, Fuzail terkena anak panah 3 ayat Al-Quran yang dibidikan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam jantungnya. Pertama, ayat 16 dari Quran surat Al-Hadid yang artinya, apakah belum sampai waktunya bagi orang-orang beriman kepada Allah untuk menumbuhkan rasa khusyuk dalam hatinya lantaran mengingat Allah. Kedua, ayat 50 dari Al-Quran surat Al-Dhariyat yang berarti, bersegeralah kalian untuk mencari keridhaan Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kalian dari sisi Allah. Ketiga, ayat 54 dari Quran surat Az-Zumar yang berarti, bertaubatlah kalian serta selamatkan diri kalian sebelum kalian kedatangan siksa dari Allah, kemudian kalian tidak akan mendapat pertolongan. Saat itu kawanan perampok yang dipimpin Fuzail sedang menghadang rombongan kafilah muslim, kaum pedagang yang jumlahnya cukup banyak. Karena kaum kafilah tadi tercekam, rasa ketakutan yang luar biasa ketika melewati padang pasir tempat persembunyian Fuzail dan kawanan-kawanannya, akhirnya mereka membentuk 3 kelompok. Masing-masing kelompok melepaskan anak panahnya serta dalam hati membaca ayat di atas. Ternyata 3 anak panah yang mereka lepaskan itu mengenai jantung hati Fuzail sehingga ia mengerang kesakitan. Meski sejatinya 3 anak panah tadi sama sekali tidak menyentuh kulit Fuzail di tempat persembunyiannya, namun rupanya Allah telah menancapkan anak panah tadi ke perasaan Fuzail hingga ia pun bertaubat. Pria kelahiran Khurasan itu pun akhirnya menempuh jalan sufi, yakni menggembleng diri secara sungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsunya. Rupanya Fuzail memang sangat berbakat dalam dunia spiritual. Bahkan ketika menjadi pemimpin perampok pun ia selalu melaksanakan sholat tepat waktu dan senantiasa berzikir kepadanya. Itulah sebabnya setelah pertaubatannya ia benar-benar menjadi seorang hamba yang sholih. Fuzail pun menjalani kehidupannya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tetapi bagaimanapun kehidupan Fuzail dan keluarganya benar-benar sangat miskin. Bahkan saking kekurangannya, ia menggambarkan dirinya sebagai orang yang telanjang, tak punya apa-apa, bahkan baju sekalipun. Begitu pula dengan keluarga dan anak-anaknya. Pada suatu hari, Fuzail memangku anaknya yang berumur 4 tahun. Tanpa disengaja, bibir Fuzail menyentuh pipi anaknya itu sebagaimana yang sering dilakukan seorang ayah mencium anaknya. Setelah Fuzail mencium pipi anaknya, tiba-tiba ia dikagetkan oleh pertanyaan sang anak. "Apakah ayah cinta kepadaku?" "Ya," jawab Fuzail pelan.
apakah ayah cinta kepada Allah? Tanya anaknya lagi. Ya, jawab Fuzail lagi. Berapa banyakkah hati yang ayah miliki? Tanya si anak seperti menginterogasinya. 1, jawab Fuzail dengan jujur. Dapatkah ayah mencintai 2 hal dengan 1 hati? Tanya anak dengan pertanyaan yang amat berat dirasakan bagi Fuzail. Fuzail pun terdiam. Lama-kelamaan ia menyadari bahwa kata-kata anaknya itu bukanlah dari anaknya sendiri. Sesungguhnya kata-kata itu adalah sebuah petunjuk ilahi sebagai kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uniknya, karena takut dimurkai Allah, Fuzail lantas memukul-mukulkan kepalanya sendiri ke dinding seraya memohon ampunannya. Kesadaran dimiliki Fuzail itu mengisyaratkan bahwa cinta kepada Allah tak bisa dibagi. Sebab jika seorang sudah masuk ke wilayah mahabbah, ia tidak diperkenankan mencintai selain Allah. Sebab jika demikian, maka Allah pun akan merasa cemburu. Bukankah Allah Maha Pencemburu? Meski demikian, bukan berarti tokoh sufi tadi tidak diperkenankan berhubungan dengan sesama makhluk dengan kasih sayangnya. Justru Allah itu memerintahkan agar mencintai makhluknya sebagaimana yang diteladani Rasulullah SAW. Tak ayal Nabi Muhammad datang ke muka bumi itu dengan membawa keberkahan alam seisinya, rahmatan lil alamin. Sebab barang siapa yang tidak mencintai makhluknya di muka bumi, niscaya makhluknya yang di langit tidak akan peduli terhadap mereka. Namun hatinya harus tetap ikhlas, yakni mencintai sesama makhluk karena semata-mata cintanya kepada Allah. Hingga pada suatu hari, putra Fuzail menderita penyakit susah buang air kecil. Melihat anaknya sakit seperti itu, Fuzail segera mendekat kepada anaknya dan mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Ya Allah, demi cintaku padamu, sembuhkanlah ia dari penyakit ini. Sebelum sempat Fuzail bangkit dari duduknya, si anak telah segar bugar seperti semula. Doa Fuzail benar-benar makbul. Begitu ia berdoa, Allah pun langsung mengabulkan. Tetapi dalam konteks berdoa ini, setidaknya itu masih tergolong tingkat pertama. Sebab dalam doa ada 3 tingkatan. Pertama, doa tadi langsung dikabulkan oleh Allah. Kedua, doa tadi ditunda pengabulannya oleh Allah entah berapa bulan, setahun atau bahkan 50 tahun. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam dulu, atau dikabulkan tetapi dimaksud sebagai penebusan atau penghapusan dosa. Itu semata-mata hak prerogatif Allah. Dan ketiga, dikabulkan di akhirat. Itulah tingkat doa yang paling tinggi. Di dalam doanya, Fuzail sering mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku karena Engkau maha tahu bahwa aku telah bertaubat, dan janganlah Engkau menghukumku karena Engkau maha berkuasa atas diriku. Ya Allah, Engkau telah membuatku lapar dan telah membuat anak-anakku lapar. Engkau telah membuatku telanjang dan telah membuat anak-anakku telanjang. Dan Engkau tidak memberikan pelita kepadaku apabila hari telah gelap. Semua itu telah Engkau lakukan terhadap sahabat-sahabat kekasih-kekasih-Mu. Karena keluhuran spiritual, apakah Fuzail telah menerima kehormatanmu ini? Selama 30 tahun, tidak seorang pun pernah melihat Fuzail tersenyum. Barangkali ia benar-benar menerapkan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, agar kaumnya itu tidak banyak tertawa. Banyak tertawa memang akan berdampak mengeraskan hati. Rasulullah SAW juga pernah menyatakan bahwa jika kaumnya mengetahui seperti apa yang diketahui Rasulullah, niscaya mereka tidak akan banyak tertawa, malah sebaliknya diharapkan banyak menangis. Akan tetapi pada suatu hari, ketika putranya meninggal dunia, justru orang-orang melihat Fuzail tersenyum. Kebetulan saat itu ada seorang yang menegurnya, Wahai guru,
Mengapakah kamu justru tersenyum di saat-saat yang seperti ini? Aku menyadari bahwa Allah menghendaki agar anakku mati. Aku tersenyum karena kehendaknya telah terlaksana, jawab Fuzail yang merasa pasrah terhadap takdirnya. Memang begitulah yang berkenaan dengan qada dan qadar Allah. Manusia di muka bumi tidak bisa berbuat apa-apa melawan ketentuan Allah yang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Bukankah kelahiran, jodoh, rezeki, dan kematian itu rahasia Allah? Iya, semua itu misteri Tuhan. Sedangkan manusia hanya bisa ikhtiar dan berusaha dan berdoa secara sungguh-sungguh seraya memasrahkan hidupnya kepadanya. Menjelang akhir hayatnya, Fuzail menyampaikan wasiat terakhir kepada istrinya. Apabila aku mati, bawalah anak-anak kita ke Gunung Abu Qubais. Di sana tengadahkan wajahmu dan berdoalah kepada Allah. Ya Allah, Fuzail menyuruhku untuk menyampaikan pesan-pesannya kepadamu. Ketika aku hidup, kedua anak-anak yang tak berdaya ini telah kulindungi dengan sebaik-baiknya. Tetapi setelah engkau mengurungku di alam kubur, mereka kuserahkan kepadamu kembali. Setelah berkata demikian, Fuzail menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jenazah Fuzail pun dikebumikan. Sang istri yang mendapatkan amanah dari suaminya segera pergi ke Gunung Abu Qubais sambil membawa 2 anak perempuannya. Di tempat itu ia pun berdoa sebagaimana yang diperintahkan suami kepadanya. Tak terasa air mata pun menetes di pipinya, begitu pula dengan 2 remaja perempuan putri Fuzail. Tiba-tiba datanglah seorang pangeran dari negeri Yaman beserta 2 orang putranya melalui tempat itu. Menyaksikan mereka yang menangis dan meratap seperti itu, sang pangeran bertanya, "Apakah kemalangan yang telah menimpa diri kalian?" Istri Fuzail pun menjelaskan semua permasalahan yang mereka alami. Ia dan kedua anak perempuannya baru saja ditinggal pergi oleh suaminya, Fuzail bin Iyad. Ia pun bercerita bagaimana kehidupannya dulu bersama sang suami yang sangat bersahaja, bahkan tak punya apa-apa. "Jika kedua putrimu ku ambil untuk kedua putraku ini, dan untuk masing-masing di antara mereka ku berikan 10.000 dinar sebagai mas kawinnya, apakah kamu merasa puas?" tanya sang pangeran serius. Subhanallah, tentu saja pertanyaan sang pangeran tadi begitu mengagetkan hati istri Fuzail. Ia pun mengangguk bertanda setuju. Ia jawabnya singkat. Segera setelah itu sang pangeran mempersiapkan tandu-tandu, permadani-permadani, dan brokat-brokat, kemudian membawa si ibu beserta kedua putrinya ke negeri Yaman. Semua ini terjadi tidak lain dan tidak bukan lantaran menjalankan wasiat dari sang suami, Fuzail bin Iyad, sebelum meninggalnya.